Dengarkan baik-baik. Kekristenan kita tidak akan berarti dan tidak akan jadi Kristen yang benar tanpa kita memikirkan orang-orang lain yang belum percaya Tuhan Yesus. Ini belum bertindak langsung untuk menjangkau mereka. Baru mikirkan saja, renungkan itu. Saya tidak tahu di antara saudara semuanya, selama saudara jadi Kristen, kira-kira dalam sehari atau dalam seminggu, berapa banyak waktu yang kita miliki itu mikir orang lain yang belum percaya Yesus. Lagi sekali mikir ini ya, belum bertindak untuk menjangkau, baru mikir saja. Dengan jujur, masing-masing saudara menanyakan dalam hati, kira-kira seminggu berapa kali aku mikirkan berapa orang untuk mereka yang belum percaya Yesus. Kenapa, saudara? Sebab inti dari kekristenan itu adalah mengasihi. Saya ulangi, inti daripada kata kekristenan itu adalah mengasihi. Sangat tidak lucu, bahkan itu kurang ajar kalau mengasihi itu untuk diri sendiri. Jawab iya atau tidak? Loh, saya tanya iya atau tidak? Maka itu dalam sehari, dalam seminggu, berapa banyak waktu yang saudara gunakan untuk mikir orang lain dan berapa orang yang saudara pikirin? Tanpa itu kita bukan nggak layak disebut Kristen. Karena lagi sekali kata kekristenan itu inti dalam mengasihi. Dan kalau mengasihi itu pasti bukan untuk diri sendiri. Celaka sekali kalau kita berkata mengasihi untuk diri sendiri. Apalagi hari ini ada meja Tuhan di hadapan kita. Ini bukti. Saya tidak tahu di gereja saudara sebulan sekali atau sebulan 2 kali, bahkan ada gereja tiap minggu melakukan perjamuan kudus. Nah, berapa kali pun kita merayakan perjamuan kudus ini, inilah bukti bahwa Yesus memberikan hidupnya kepada kita. Amin. Dan itu tidak boleh berhenti hanya sampai Dia memberikan kepada kita, tapi kita harus menyalurkannya kepada yang lain lagi. Maaf saya ini minta maaf, tapi memang itulah pribadi saya. Saya tadi baca warta saudara, bagus ulasan depan. Nah maaf ya, siapa yang jujur begitu masuk terima warta nggak dibaca, malah berkipas-kipas? Jujur, saya kalau terima informasi saya langsung baca. Saya diberkati dengan renungan di depan tentang imannya Sadrak, Mesak, Abednego, dan itu betul. Terus saya buka halaman dalam renungan selama sepekan. Saya buka halaman terakhir. Nah itu dia. Mata saya melihat angka 20 juta untuk Natal. Sudah tersumbang 5 juta dan 4 juta yang cash kontan. Oke? Maaf saya cuma tanya ya Pak Gembala, jangan marah. Itu hati saya. Kalau 20 juta saudara kumpulkan, pakai istilah dari kita untuk kita, awas saudara. Ngerti nggak maksudnya? Kalau saudara Natal itu tidak boleh kumpul uang untuk kita lagi. Saya minta 20 juta itu jangan jadi makanan kotak untuk kita lagi. Jangan jadi biaya dekorasi. Setelah dipasangi capek-capek di protoliman itu kan kurang ajar sudah. Saya itu nggak suka ada dekorasi-dekorasi, buang duit. Untuk apa? Oh cuma di foto tok. Ngerti nggak itu? Apalagi buat seragam paduan suara, terus buat seragam tamborin, awas. Natal itu memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Coba mikir baik-baik. Kalau saudara diundang orang ulang tahun, jawaban pertanyaan saya, sing trimo kado itu sing diundang atau sing ngundang? Yang terima kado itu yang ulang tahun atau yang diundang? Siapa jawab? Loh, pinter semua tapi kok goblok? Di mana goblok kita? Kalau Kristen Natal lalu minta kado, itu kurang ajar saudara. Yang terima kado itu harusnya Tuhan Yesus.
Karena dia yang kita peringati kelahirannya. Jawab ya atau tidak? Saya pernah jadi gembala selama 13 tahun. Saya pernah jadi guru sekolah minggu hampir 13 tahun juga. Natal tidak ada acara-acara untuk anak sekolah minggu, untuk jemaat tidak ada hadiah-hadiah. Sebab Yesus yang harus terima hadiah, bukan kita. Kok nggak ada yang ngamen? Harusnya dari sekarang ini kita mulai mikir kado apa untuk Yesusku di hari kelahiran aku rayakan ini. Jahat sekali kalau di hari kelahiran Yesus kita rayakan kita mikir kado sendiri. Tukar-tukaran kado juga salah, saudara. Selama jadi guru selama minggu saya tidak pernah memberikan hadiah Natal anak-anak. Saya ajari mereka untuk beri hadiah buat anak orang lain. Ini konsep yang salah. Lagi sekali, meja perjamuan ini menunjukkan dia memberi kepada kita. Amin. Itu maksudnya supaya kita belajar memberi pada orang lain. Pikirkan itu. Lagi sekali 20 juta itu apa saya belum tanya. Harusnya Yesus yang bersuka cita, bukan kita. Lalu kita mikir orang-orang susah di sekitar kita. Kalau perlu di jalan ini sepanjang gereja ini, cari orang-orang yang paling susah dalam radius kira-kira 500 meter. Saya tidak tahu bagaimana cara saudara cari. Itu lebih bermakna arti Natal. Satu kali saya dapat ilustrasi ini tentang cerita di Eropa pada bulan Natal. Desember itu dingin. Tanya Pak Peterku bersama Ibu sebagai gembala di sana. Seberapa puluh tahun mereka tinggal di Jerman. Ada seorang anak kecil, kira-kira umur 10 tahun, lagi mengamati sepatu di etalase toko sepatu di satu kota di Eropa. Winter itu dingin, salju. Sambil dia ngeliat, dia senyum sendiri, dia tunjuk-tunjuk sendiri-sendirian dia. Datang seorang ibu, kelihatan dia ini orang kaya. Ibu itu merhatikan anak itu, ternyata sepatunya juga jebol. Jadi kelihatan walaupun pakai kaos kaki, kaosnya bolong-bolong juga. Lalu ibu itu berkata, kamu pingin sepatu? Anak ini nggak jawab, nggak bereaksi, cuma ngeliatin aja. Ibu ini bawa dia masuk ke toko. Begitu masuk dalam toko sepatu itu, ibu ini berkata kepada pelayan toko, tolong ambilkan sebaskom air panas dengan handuk. Aku mau panasi kaki anak ini dulu, bersihkan, supaya nanti kalau coba sepatunya itu nggak kotor. Pelayan toko nuruti. Lalu anak ini suruh duduk, ibu ini yang ngelepas sepatu bolongnya, kaos kaki bolongnya, dan dia masukkan kaki anak ini ke air panas itu. Dilap, terus kamu mau milih yang mana? Anak ini milih 2 sepatu. Oke, cukup untuk kamu. Terus sambil ngomong, ibu ini berkata pada pelayan toko, siapkan kaos kaki 1 losen. Karena kalau winter di Eropa itu kaos kaki itu perlu sekali karena dingin. Dan aneh kalau sana winter itu kaos kaki itu cepat bau. Ya aneh sekali itu. Malah sering berkeringat. Selesai semuanya, sepatu satu sudah dipakai, satu disimpan. Lalu ibu ini memberikan kaos kaki itu. Ketika anak kecil ini menerima semua hadiah itu dengan polos berkata begini, dia melihatin ibu itu sambil mendongak begitu. Ini pertanyaan penting. Apakah engkau istrinya Tuhan? Saudara, cerita itu tersebar sampai hari ini. Mengapa anak kecil itu berpikir begitu? Dengarkan. Kalau saudara telepon cari seseorang, ya seorang bapak, penting sekali. Toto dijawab oleh penerima telepon. Entah itu siapa di rumah itu, anaknya atau pembantunya. Jawab gini, bapak tidak ada. Jawab pertanyaan saya berikut. Kalau saudara cari bapak itu dan yang terima telepon jawabnya tidak ada, apa pertanyaan kalimat berikut kepada orang yang terima telepon saudara? Bukan siapa, bukan kemana, kayak nggak pernah perlu orang saja saudara itu. Pertanyaan kedua adalah ibu ada. Loh iya atau tidak? Ibu ada.
Loh, saya tanya iya atau tidak? Kenapa? Kalau kita cari suami seseorang ternyata tidak ada, mengapa kalimat berikut kita mesti tanya istrinya mana? Iya atau tidak? Saudara coba pikir. Jawab iya atau tidak? Nah, saudara tahu nggak? Karena istrinya itu wakil dari suaminya. Nangkep maksud saya? Gereja itu apanya Yesus? Istrinya Yesus. Karena kita mempelai perempuannya. Jadi kalau dunia cari dia tidak ada, dia pasti cari gereja. Kok nggak ada yang ngamen? Dia pasti cari gereja karena kita wakilnya. Karena sadar nggak itu, saudara? Ini yang banyak tidak disadari oleh banyak gereja. Karena gereja hanya mikir dirinya sendiri saja. Maka itu saya awali tadi dengan sebuah konsep sederhana. Dalam sehari, dalam seminggu, berapa banyak waktu yang kita pakai untuk mikir orang yang belum percaya Yesus? Ini nggak bilang menjangkau, baru mikir sudah. Saudara, kalau saudara lihat kehidupan Tuhan Yesus, saudara akan kaget. Siapa yang pernah menghitung selama Tuhan Yesus hidup di dunia, berapa kali dia pernah khotbah di Bait Suci di Yerusalem? Siapa pernah jawab? Siapa bisa jawab? Berapa kali selama dia di dunia sebagai manusia dia pernah khotbah di Yerusalem, di Bait Suci? Ada? Berapa kali? Jawab aja, salah pun nggak dihukum kok. Berapa kali kira-kira? Cepatan. Berapa? Gak usah ragu-ragu. Kayak gak ada orang aja di ruangan ini ya. Berapa kali kira-kira aja, gak usah ragu-ragu. 2 kali. Salah. Jawabannya gak pernah sama sekali. Aneh enggak? Dia pernah 3 kali ke Bait Suci. 1 kali waktu dia umur 12 tahun. Kedua kali waktu dia masuk halaman dan mengusir semua pedagang, masih ingat itu. Ketiga kali waktu dia duduk di depan peti persembahan di luar Bait Suci karena dia lagi mengajar 12 murid tentang persembahan. Setelah itu dia tidak pernah lagi. Jadi khotbah nggak pernah. 4 Injil menulis hanya 2 kali dia di sinagog. Sinagog itu kalau jadi Bait Suci di Yerusalem, maka di kota-kota kecil Yehuda itu ada sinagog, tempat ibadah orang Yahudi yang kecil-kecil. Itu pun cuma 2 kali. Yang pertama itu Lukas pasal 4, ketika dia masuk dan disodorkan orang kitab Nabi Yesaya. Yang kedua waktu dia menyembuhkan orang perempuan yang bongkok itu. Jadi saudara tahu nggak artinya? Ternyata selama dia hidup, dia tidak ada di dalam sistem keagamaan sama sekali. Jadi 99,99% hidup Tuhan Yesus selama di dunia tidak di dalam sistem ibadah, tapi di luar. Maka itu salah kalau kita sebagai gereja kesibukan kita hanya di dalam gedung. Akhirnya terjadi apa dalam hidup kita? Jago kandang. Tahu kata jago kandang? Jelek atau buruk? Ya sama aja jelek atau buruk itu ya dua-dua. Maka kalau ada orang menyebut jago kandang itu jelek dan buruk, saudara, bahkan memalukan. Jujur, lihat kita, apalagi anak-anak muda. Wah, kalau memuji Tuhan suruh lompat, suruh teriak, suruh apa di dalam gereja. Kayak nguntal setan saja. Tahu kata nguntal setan? Mau nelan setan. Begitu kita keluar, bukan dari halaman, keluar di pintu gereja, apa reaksi kita kalau kita di luar? Apakah kita sehebat kalau kita di dalam gereja menyatakan Yesus yang hebat? Ternyata tidak. Itu jago kandang. Karena kita lupa tugas gereja yang sesungguhnya adalah menyatakan Yesus kepada dunia, bukan mengkristenkan. Gereja yang tanpa misi itu seperti buka restoran gak jual makanan.
Itu nggak lucu lagi, sudah. Gereja yang tanpa misi seperti bank nggak punya duit. Lalu ngapain orang ke bank? Ya cuma lihat-lihat aja. Gereja yang tanpa misi seperti sekolah yang nggak ada pelajarannya. Maaf, sudah akhir tahun. Jujur tanya kepada diri sendiri. Sepanjang tahun 2011 ini, untuk apa pengeluaran uang gereja yang terbesar? Survei membuktikan ternyata uang gereja di mana saja yang keluar untuk misi itu nggak sampai 3%, sudah. Uang gereja yang terbesar itu hampir 80% itu masuk ke dalam hanya untuk mengisi kebutuhan peralatan dan renovasi. Harusnya kita terus mikir bagaimana orang-orang yang belum diselamatkan. Lalu jawaban kita, ya tapi kan itu kan Islam semua, Pak. Loh, maksudnya, apakah Yesusnya mati untuk orang Kristen? Nah, ini masalahnya. Kita tidak memindahkan orang yang sudah beragama ke agama Kristen. Tidak. Oke, sekarang kita lihat ayat yang pertama. 1 Timotius 2 ayat 4. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Saya ulangi, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang menuliskan apa itu kehendak Bapa di surga. Cuma satu, bukan dua. Tidak ada dua ayat, apalagi tiga. Tidak, hanya satu ayat yang menuliskan apa itu kehendaknya. Jawabannya baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya berapa orang? Semua orang diapakan? Diselamatkan. Stop dulu. Bukan dikristenkan. Itu beda. Kalau kita mengkristenkan, perang besar di Indonesia. Arti mengkristenkan, kita memaksa orang lain untuk pindah agama. Itu tidak. Yang Papa menghendaki adalah semua orang diselamatkan. Beda, saudara. Untuk memperoleh apa? Pengetahuan tentang siapa kebenaran itu. Kenapa saudara berkata kebenaran itu Yesus? Karena dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi bukan mengkristenkan orang, tapi mengenalkan kebenaran. Nah, kalau saya pakai istilah bisnis, mengenalkan kebenaran itu seperti sales. Saudara tahu kata sales? Kalau terjemah di bahasa Indonesia sales, tahu nggak? Apa itu? Ayo, sales itu apa? Orang yang jual barang nawarkan ke orang. Pernah dengar kata SPG? Ya, apa itu? Sales Promotion Girl yang nawarkan itu. Nah, seharusnya semua kita itu salesnya Injil. Amin. Harusnya begitu. Nah, ini perlu ada latihan-latihan seperti mereka menjadi sales di perusahaan-perusahaan itu. Perlu. Ada 3 intinya untuk jadi sales. Yang pertama itu penampilan dan cara ngomong itu dilatih betul. Nah, sama seperti kita. Paulus berkata kita ini surat Kristus yang terbuka. Artinya sales Injil itu penampilannya. Saya beri contoh begini. Suatu hari saudara diketuk orang jual barang apa-apa. Ketuk, oh iya. Terus mereka bilang, ibu atau bapak, kami nawarkan parfum dari perusahaan ini. Ketika saudara buka pintu, belum orang itu ngomong, hidung saudara gerak-gerak. Ini bau apa ya? Bau apa ya? Boleh, ternyata bau badannya orang itu minta ampun. Padahal jualan parfum. Laku enggak? Kenapa enggak laku parfumnya? Karena dia enggak pakai parfum itu sendiri. Nah, Paulus pernah berkata dalam surat Korintus pasal 9,
Aku tidak ingin setelah aku memberitakan Injil orang lain diselamatkan, aku ditolak. Nah, artinya saudara, bagaimana penampilan Injil lewat hidup kita. Betul? Jadi itulah surat yang terbuka. Kalau orang nawarkan sesuatu, misalnya vitamin atau food supplement, tapi penampilan orang itu kurus, kering, matanya sayu, mana laku obatnya? Ngerti nggak contoh-contoh itu? Nah, yang kedua, harus punya penguasaan produk. Orang yang jadi sales harus tahu yang dijual ini apa. Jangan sampai begini, begitu ada orang datang sebagai sales ke rumah saudara, ditanya, lalu adik-adik jual apa? Nggak tahu bu, saya cuma disuruh. Ibu lihat sendiri saja sudah. Loh, itu goblok betul. Saya mau sampaikan yang kedua ini. Saya berikan ilustrasi ini. Percayakah saudara, saya pakai istilah bisnisnya, percayakah saudara bahwa surga itu sebuah pabrik besar? Dan sebuah pabrik besar surga itu punya ribuan jenis produk. Kira-kira iya atau tidak? Nah, saya minta dalam waktu 10 detik sebutkan dengan cepat 10 produk surga yang utama. 1, 2, lewat sudah berapa detik ini. Nah, bagaimana mau jadi sales? Nggak tahu apa yang mau dijual. Saya masa nggak tahu apa itu produk surga. Cepat kasih keselamatan. Ya betul, pintar semua kalau begitu sudah. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara. Percayakah saudara bahwa semua produk surga itu tidak akan pernah bisa diproduksi oleh pabrik manapun? Saya ulangi lagi, ini pertanyaan penting. Percayakah saudara bahwa semua produk surga yang saudara sebutkan tadi itu tidak akan pernah bisa diproduksi oleh perusahaan lain? Karena produk-produk itu cuma surga yang bisa buat. Kasih, pengampunan, keselamatan, kesembuhan, damai sejahtera, sukacita, kelepasan, kelegaan, banyak produknya. Sebagaimana sistem bisnis, itu yang surga pakai jejak. Sampai hari ini semua negara di dunia memakai hukum bisnis yang sama. Pabrik-pabrik itu tidak boleh jual langsung sendiri ke konsumen. Harus lewat apa? Ada istilah apa? Distributor, pendistribusian. Pernahkah saudara sadar bahwa gereja itu agen tunggal kerajaan surga di dunia? Sebab surga tidak akan pernah mau mempercayakan distributor itu kepada lain kecuali gereja. Jangan haleluya dulu. Kenapa? Karena kita lupa kalau kita ini distributor tunggal kerajaan surga di dunia. Buktinya numpuk di gudang gereja semua produk kerajaan surga. Kita tidak pernah memasarkannya keluar. Kira-kira iya atau tidak? Siapa yang salah? Bertahun-tahun gerejanya berputar-putar dari kita untuk kita, dari kita untuk kita. Sedikit yang dari kita untuk mereka. Sebagai salah satu contoh, siapa yang hafal lagunya Sari Simorangkir? Karya terbesar, semua pasti hafal. Lagu itu indah luar biasa. Saya buktikan bahwa kita sangat salah waktu kita menyanyikan lagu itu. Salahnya di mana? Dengar. Saudara minta Yesus mati berapa kali lagi untuk diri kita? Kalau lagunya diulang-ulang, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu, catat. Jangan teruskan, sudah salah kalau diteruskan. Seharusnya semua kita hanya satu kali nyanyi lagu itu dengan karangan Guban Sari Simorangkir. Setelah itu sampai kita dipanggil Tuhan ke surga, lagunya harus berubah.
Saya merubah lagu itu sejak pertama saya nyanyi langsung sampai hari ini. Beberapa tahun ini saya rubah. Saya nyanyi begini. Karya terbesar dalam hidupmu, pengorbananku yang selamatkanmu. Akulah harta yang tak ternilai yang kau miliki dan kau hargai. Akibatnya apa? Kalau kita jadi korban buat orang-orang berdosa, kita jadi harta buat mereka, sehingga mereka mengagumi harta yang mereka miliki. Itulah hidup kita. Tuhan Yesus dikagumi. Jadi cukup sekali Yesus mati untuk diri kita. Betul tidak, saudara jawab? Maka itu jangan salah. Maaf saya pakai bahasa Surabaya ini. Banyak orang Kristen baik nyanyi lagu-lagu pujian, baik baca Alkitab, asal jeplak cangkeme, tapi gak pernah ngerti. Kalau lebih kasar lagi asal mangap. Maaf ya saya ngomong ini. Kita harusnya sadar, banyak lagu-lagu yang salah kita nyanyikan. Mengapa saya berani merubah lagu itu? Saya mau tanya begini kepada saudara. Siapa bisa menjawab? Kalau ada orang tanya kepada saudara, tunjukkan kepada saya satu ayat saja dalam Alkitab. Itu merupakan inti, esensi, poros, pusat dari seluruh kekristenan. Itu ayat mana? Ayat. Nah, ini aja sudah lupa. Satu ayat, kalau begitu disebut, nah itulah Alkitab, itulah Bapa di surga. Ya, Yohanes 3:16. Jadi seluruh Alkitab tanpa Yohanes 3:16, maka dia tidak beda seperti kitab suci agama-agama lain. Yang membedakan kitab suci kita dengan kitab suci agama lain adalah ayat ini. Karena begitu besar kasih Bapa. Nah, saya teruskan. Saya beri pertanyaan satu, tapi jawabannya masih ingat istilah multiple choice, pilihan A atau B. Menurut Yohanes 3:16, saya beri satu pertanyaan. Menurut Yohanes 3:16, Bapa di surga dan Tuhan Yesus itu lebih suka dibuatkan gedung gereja yang megah, yang bagus, dan apa itu acara kebaktian yang wah, atau B, dicarikan jiwa-jiwa yang belum kenal dia supaya kenal dia. Jawabannya A atau B? Wih, pintar semua. Tepuk tangan buat dirimu sendiri, saudara. Tunggu dulu, jangan sombong. Saya beri pertanyaan berikut. Jujur, ketika semua gereja tahu jawabannya pasti yang B, saya bertanya yang kedua. Tapi menurut saudara, gereja melakukan yang A atau yang B? Nah, itu namanya goblok. Tahu jawaban yang benar, kok melakukan yang salah, goblok. Maaf saya ngomong ini, lo betul tidak? Jujur, fakta atau tidak? Mengapa kita begitu goblok? Padahal tahu kebenaran. Karena setan menipu kita. Selalu bilang dari kita untuk kita. Kapan kita mikir? Saya ulang-ulang. Ini tidak bertanya pergi menjangkau jiwa. Ini baru mikir, sudah. Saya ingin menggunakan ini mengajak semua gereja yang saya layani dengan konsep ini. Baik sesama rekan pendeta, saya pakai cara itu. Baik sesama rekan anak-anak Tuhan, sesama saudara dalam jemaat. Selalu tren, tahu kata tren ya? Buatlah tren ini mulai hari ini. Kalau saudara ketemu rekan
pendeta, saudara ketemu orang Kristen, baik yang sesinode satu gereja ataupun gereja lain, trennya begini, tanya, kapan terakhir kali saudara berinteraksi dengan orang yang belum percaya Yesus? Bukan menginjil, interaksi dulu. Harus ditrenkan pertanyaan itu. Kalau saudara tanya kepada saya, kapan terakhir kali saya interaksi dengan orang belum percaya Yesus? Jawabannya kemarin. Saya berusaha tiap hari minimal ada satu orang yang belum tahu Yesus. Saya harus interaksi dengan orang itu. Rabu yang lalu, ini hari Minggu, saya kencing di toilet Bandara Cengkareng. Saudara, terus saya lihat seorang cleaner duduk termenung di situ. Namanya Yudi Muhammad, asli orang Sunda dari Bogor. Saya itu paling gak tahan kok lihat wajah orang itu murung, saya paling tidak tahan. Saya lihat waktu saya masih ada, saya lihat suasana sepi. Di dalam toilet itu cuma ada saya dengan dia. Terus saya tanya langsung, karena di dadanya ada namanya Yudi Muhammad. Saya panggil dia Yudi. Yud, kenalkan saya pendeta Daniel Alexander. Roh Kudus bicara dulu. Begitu saya lihat wajah orang itu murung, saya tanya, Papa, dia itu kena apa? Lalu Roh Kudus memberikan saya 2 kalimat. Begitu saya tegur namanya, dia kaget. Akhirnya dia tahu nama saya, Pak Daniel. Dia panggil, Yud, maaf ya kalau Bapak salah, tapi ini yang Bapak rasakan dari Isa yang kau kenal juga di kitab sucimu itu yang saya sembah. 2 hal ini yang sedang kamu alami. Saudara, dia ngeliatin saya itu muka mata tanpa kedip dan muka yang kaget betul. Berapa saat kemudian dia tanya, Bapak kok bisa tahu? Saya ulangi lagi, Isa yang kudus yang ada di kitab suci itu memberitahukan. Yang pertama saya sampaikan singkat, tapi yang kedua saya ngomong lebih panjang. Sampai tadi pagi saya bangun, dia SMS saya, saudara, dia suka cita hidupnya setelah saya tunjukkan. Nah, saat yang kedua yang Tuhan tunjukkan, pada itu ingin kuliah dari dulu. Itu cita-citanya, tapi nggak mungkin. Dia lulus tahun 2009. Tadi pagi dia SMS, saya akan cari informasi. Saya bilang, kamu kuliah Yud. Dia ingin jadi guru matematika, saudara. Dia dari SMA IPA. Lanjut. Nah, dia cerita, saya dapat informasi di Universitas Pakuan di Bogor. Kuliah. Saya akan bayar untuk kamu. Saya akan siapkan kamu jadi guru matematika. Dia nggak percaya. Saya nggak pernah kenal dia kok saya mau bayari kuliahnya. Sabtu yang lalu di sebuah mall Daan Mogot di Jakarta, saya ketemu seorang anak. Itu hari Sabtu. Ternyata dia baru kelas 3 SMA. Roh Kudus bicara sesuatu kepada saya. Ternyata dia itu mau bunuh diri. Hanya gara-gara ingin kuliah tapi nggak bisa kuliah. Sebab bapaknya itu cuma karyawan satu perusahaan. Yang nggak mungkin dia. Kemarin saya ke Jakarta, saya telepon dia untuk ketemu sebentar. Dia bilang, sejak ketemu bapak hidup saya berubah. Saya punya semangat untuk hidup karena saya bisa kuliah. Hari Sabtu saya ketemu dia. Senin dia diberi kesempatan tes di 2 universitas. Satu BINUS, satu Tarumanegara. Saya bayari untuk tes itu. Yang BINUS sudah diterima hari Rabunya. Di SMS saya. Terus untuk Tarumanegara besok pengumuman. Ya, dia bilang saya akan tunggu yang Untar. Nanti mana yang saya pilih? Oke, Bapak tunggu kamu. Saudara, nggak usah ngomong Tuhan, nggak usah ngomong agama. Tiap kali kita bicara kasih, orang langsung tahu itu pasti Yesus. Sebab satu-satunya Tuhan di seluruh alam semesta yang mengatakan, aku adalah kasih. Itu cuma Bapa kita di surga. 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi yang
menyebut diri kasih atau kasih itu cuma Tuhan kita. Tuhan itulah kasih. Bukan sifatnya kasih, bukan. Kasih itu sendiri adalah Tuhan. Yang kedua, satu-satunya tulisan tentang kasih di seluruh dunia ini hanya ada di 1 Korintus 13. Kalau cinta banyak, saudara. Kenapa banyak? Karena cinta itu bukan kasih, dan kasih itu bukan cinta. Dunianya menulis cinta, dunia mengarang lagu cinta, dunia mengarang cerita cinta, bukan kasih. Kasih itu cuma Alkitab yang menulis. Maka itu kalau kita menyatakan kasih, orang pasti akan tahu itu pasti Tuhannya orang Kristen. Kok nggak ada yang ngamen? Maka itu kalau kita menyatakan kasih, jangan nyebut agama, jangan nyebut Tuhan. Nyatakan saja kasih. Orang akan terima. Saya beri kesaksian 2 yang terakhir. Suatu hari, saudara, saya makan di sebuah rumah makan, persis di depan Pasturi. Saya diundang satu gereja. Selesai ibadah, cuma nyebrang. Jadi nggak sampai 1 menit nyampe di sebuah kota, ibu kota provinsi, tapi di pulau lain. Nah dari situ saya harus ke pelabuhan naik kapal. 3 hari kemudian saya baru turun ke pelabuhan yang saya mau tuju. Waktunya mepet, cepat-cepat. Nah ketika makan, satu Roh Kudus bicara kepada saya tentang seorang pelayan yang melayani kami. Wah, hati saya itu kalau Roh Kudus sudah bilang tentang orang itu menggebu-gebu. Oke, saya bilang pada Pak Gembala ini, tolong karyawan yang baju itu, saya bilang, nanti tanyakan nama dan nomor teleponnya. Ya, kalau nggak sempat sekarang karena kapal saya mau berangkat terus makan itu, nanti saya sampai pelabuhan berikut saya akan tanya. Begitu saya berlabuh, langsung saya telepon kembali. Aduh, saya masih sibuk. Itu kira-kira bulan September. Ya udah. Akhir September saya telepon. Gembala bilang, aduh saya belum sempat, saya ampuni dia. Oktober saya telepon lagi, dia bilang belum sempat. Ya udah, saya juga sibuk. November 2 kali saya telepon. Dan yang telepon terakhir di akhir November saya marah pada pendeta. Bagaimana jiwa yang cuma di seberang jalan rumahmu kamu gak urus? Sudah 3 bulan dari September, Oktober, November saya tunggu. Saya marah. Saya bilang jangan matikan handphonemu. Dia kaget, saya marah. Nyebrang sekarang. Saya bentak dia. Tanya. Saya ini kalau untuk urusan jiwa-jiwa, saya harus habis-habisan. Karena itu tugas gereja. Katakan amin. Urus. Dia ketakutan lihat saya marah, saudara. Saya dengar ternyata anak itu sudah pulang. Dan pulangnya karena kecelakaan. Kecelakaannya akhir September, sudah. Jadi sampai November, waduh, saya dengar itu. Terus dia ngomong saya sudah dengar. Tanyakan, adakah alamat dan nomor telepon? Saya dengar pemilik saya bilang, aduh itu kampung sekali listrik aja tidak ada. Itu provinsi lain. Sini nggak ada telepon. Saya dengar. Ini si Gembala ngomong, saya sudah tahu. Tanyakan di ibu kota kabupaten atau ibu kota provinsi, ada nggak tante keluarganya? Kalau ada, minta nomor teleponnya. Saya dengar jawaban pemilik saya, oh ada, omnya. Baik, minta nomor teleponnya. Ini takut Gembala. Saya ajari dia, kalau untuk jiwa kamu nggak boleh terlambat. Sebab kalau besok dia mati dan belum kamu injili, kami bertanggung jawab atas darahnya. Betul masih ingat kitab Yeskiel berkata seperti itu? Maka itu jangan main-main dengan jiwa. Saya telepon omnya. Ternyata wah susah itu Pak, jauh sekali. Nah kebetulan di kota itu saya kenal seorang dokter namanya Jonas Lintang. Saya telepon, dok maaf saya punya masalah. Ada satu anak muda di kampung ini. Wah itu jauh sekali Pak Pendeta. Enggak apa-apa, coba tanya informasi. Kapan dokter punya waktu dan ajak satu perawat, karena ini kecelakaan dan sudah 3 bulan. Terus besoknya saya telepon, dapat. Nah 1 kali jalan ke kampung itu charter mobil itu 600.000 karena agak jauh.
Pulang pergi 1.200.000. Baik dok, saya kirim uang. Terus bagaimana obat-obatan? Ya, saya bawa yang biasa dulu aja karena belum tahu. Ya udah, pokoknya berapa saja obatnya beritahu. Sore-sore dokter telepon saya, Pak Pendeta sudah terlambat, sudah terjadi pembusukan. Ternyata itu patah di 3 bagian kaki kanannya. Di kampung cuma pakai obat dukun kampung. Jadi kaki patah cuma dispalek pakai bambu kiri kanan, diperban pakai ramuan-ramuan daun. Busuk. Aduh, bagaimana ini? Tapi dok, kenapa nggak dibawa? Itulah, keluarganya nggak mau. Alasannya begini, mana ada orang nggak kenal mau nolong orang lain? Keluarga sendiri yang kaya-kaya saya nggak ngurus. Masuk akal bukan, saudara? Dok, kapan bisa balik lagi? Desember. Dok, usahakan Desember itu orang ini bisa mau ke kota. Saya minta dokter ini karena dokter umum. Kenalkan, saya dokter spesialis tulang. Saya mau telepon dia dulu. Kenalkan dokter Katolik. Saya konsultasi. Dok, nanti ada pasien begini, itu bulan Desember. Dokter ini balik, tetap tidak mau, saudara. Sampai Januari tidak mau juga. Wah, ini bagaimana ini? Hati saya itu bisa gelisah. Jadi saya nggak bisa ngomong pada anak ini. Tapi dia ingat, dokter ini beritahu, saya ini pendeta yang pernah makan di restoran dia September yang lalu. Ternyata anak itu masih ingat. Ringkas cerita, saudara. Maret saya datang sendiri ke kampung itu. Saya ketemu orang tuanya. Mereka kaget. Begitu mereka lihat saya, oh bapak Cina ya. Nah, itu kata pertama yang muncul. Dalam hati saya mikir, maksudnya apa? Kalau saya Cina, oke. Jadi Pak, saya bilang, sekarang saya akan bawa anak ini ke kota. Sih sudah 6 bulan lebih. Waduh, saudara, untung itu nggak sampai diamputasi. Langsung difoto ke kota oleh dokter spesialis tulang ini. Saya bertanya, dok, berapa lama prosesnya? Ternyata kakinya sudah pendek 7 cm, saudara. Karena sekian lama nggak pergi tangan. Minimal Pak, ini operasinya 6-7 kali. Wow, banyak sekali dong. Iya, karena ini luka sudah luar dalam dan terlalu lama. Baik dok, kerjakan yang terbaik, saya bilang. Saudara tahu, anak itu hampir 4 bulan di rumah sakit dan betul-betul 7 kali operasi. Dan saya bayar semua operasi karena saya jadi harta dan korban buat dia. Keluarganya terima Yesus gara-gara itu. Operasi pertama, saudara, anak ini kesakitan. Sekarang dia jadi tim saya di Jayapura. Itu ditarik dengan beban 19 kilo. Saya berikan dia HP karena dia nggak punya HP. Tiap hari saya telepon dia dan manggil saya papa. Pak sakit, pak sakit. Tahan, saya bilang tahan. 19 kilo itu 8 hari untuk narik dulu. Karena sudah 6 bulan lebih patahan itu. Mulai situ beban dikurangi. Setelah selesai semua operasi, ternyata sisa 2 cm beda kaki kiri dan kaki kanannya. Puji Tuhan, yang 5 cm sudah utuh, balik lagi. Sampai sekarang ada pen yang belum diambil. Karena itu pelan-pelan pennya begitu banyak. Dan saya tetap membiayai dia sampai hari ini. Bukan anak sendiri. Orang pelit nggak suka dengar berita yang kayak begini. Betul nggak? Nah itu dia. Maka itu musuh Injil. Itu bukan setan. Orang medit itu musuh Injil. Cara itu baik. Itu musuh Injil. Serius. Yang berikut saya beri 2 kesaksian. Itu 4 November tahun 2010. Salah seorang anak saya di Makassar. Dia itu lagi isi bensin di sebuah pompa bensin. Tapi ada telepon saya, Pak, saya mesti buat apa loh? Kamu tuh kenapa? Buat apa? Saya ketemu bapak yang mainin saya bensin susah luar biasa. Jadi begini, dia bilang pada saya, Pak, seumur saya hidup saya belum pernah lihat orang sesusah dia. Mukanya itu betul-betul minta ditolong sampai saya nggak tahan. Untung saya punya waktu, dia bilang. Itu anak-anak saya ajari juga banyak, bukan cuma untuk mikir orang lain. Kalau kamu bisa buat sesuatu. Akhirnya bapak ini cerita sambil nangis. Anak kami sakit, tapi kami nggak bisa membawa dia berobat karena nggak punya duit. Terus bapak ini cerita, kami punya 3 anak. Anak kami yang bungsu September 2009 mati karena leukemia.
Kami nggak bisa bawa ke dokter, jadi kami cuma tunggu dia mati saja. Anak kami yang pertama mati April 2010 karena narkoba, kena AIDS. Jadi anaknya tinggal berapa? 1, yang nomor 2. Yang nomor 2 sekarang sakit. Saudara bisa bayangkan, ketika saya dengar berita itu, ini bukan Kristen, saya diberi beban seperti itu, anak saya sendiri yang sakit. Saya bilang cepat bawa ke dokter, dan nanti setelah didiagnosa dokter, namanya Derian ini, Der, kamu telepon papa. Papa akan bicara pada dokter itu. Saya tunggu dengan was-was hampir 3 jam baru telepon. Dokternya namanya Jaya Konli, di depan Gor Cendrawasih Makassar. Saya kenalkan dulu, saya pendeta. Saya bilang, dok, itu bukan anak saya pun nggak kenal. Kenapa, dok? Dokternya berkata, Pak Pendeta, 30 menit terlambat bawa ke sini. Out anak ini, pakai kata out gitu. Sakit apa, dok? Wah, ini parah sekali. Lever bengkak, jantung bengkak, ginjalnya rusak. Wih, begitu saya dengar kata itu, saya berkata, dokter, saya minta rawat dia seperti dokter merawat anak sendiri, dan jangan beri obat generik. Saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Ketika dia tahu berita itu, istri saya pun bisa ikut gelisah. Selama di rumah sakit sampai akhir Januari, sudah saya 3 bulan, 4 November sampai 28 Januari. Itu kami suami istri berusaha ngomong dengan anak ini, nggak pernah bisa, sangat lemah. Tapi menurut ibunya, dia itu senang kalau saya telepon, walaupun nggak bisa ada suara. Begitu parah sakitnya sampai ganti 4 rumah sakit di Makassar. Saya nggak ngitung berapa puluh juta saya keluarkan demi 1 jiwa. Akhirnya dia meninggal 28 Januari itu. Saya itu kagum, istri saya bisa nangis saudara dengar anak ini meninggal. Karena kami tahu perjuangan orang tuanya. Jadi habis anaknya sudah 3 hari upacara selamatan. Saya kirim uang. Semua biaya pemakaman saya ngurus. Keselamatan 7 hari, 40 hari saya kirim uang semua. Dokternya itu sampai heran. Dan salah saya adalah saya itu sibuk kali itu nggak sempat ke Makassar untuk nengok. Padahal menurut ibunya, anak itu pengen ketemu saya. Harus menyesal sekali. Tapi yang penting Yesus sudah dia kenal. Saya bisa cerita banyak tentang itu. Apa tindakan kita? Banyak kali kalau kita melihat ada orang yang belum Kristen susah atau sakit, kita cuma gini, saknone, awas semua gitu ya. Aduh kasihan sekali. Mereka nggak butuh kasihan kita. Amin. Masih ingat Lukas pasal 7? Saya nggak usah baca karena waktunya. Itu arti perjamuan kudus. Kita jadi korban buat orang lain. Masih ingat ayat 1-10? Ada perwira di Kapernaum yang cari Yesus untuk siapanya. Cepat-cepat, untuk siapanya? Siapa? Hambanya, bukan pembantu, beda. Pembantu itu masih digaji, ini budak sudah. Bagaimana kondisi budaknya itu? Ayo, masa lupa? Bagaimana kondisi budaknya? Ayo yang jelas. Sakit keras, hampir mati. Ingat, ini perwira. Jadi dia itu penjajah. Berarti dia orang Roma. Kalau dia penjajah, punya budak, itu yang sebangsa yang dijajah, jadi budak. Ayo jawab. Yang sebangsa dengan dia yang dijajah? Pasti yang dijajah. Maaf ya, Pak Gembala tolong periksa jujur Pak Gembala di antara jemaat ini. Nanti laporkan saya kalau ada, nanti saya urus. Kalau ada majikan Kristen, dengar baik, majikan Kristen, lalu beras yang dimakan oleh majikannya dan dibedakan beras yang dimakan pembantunya, engkau belum Kristen. Jemaat seperti itu Pak, walaupun sumbangannya banyak ke gereja, jangan dikasih kedudukan apa-apa, sebab dia belum Kristen. Kalau saudara majikan Kristen, makanan yang saudara makan engkau bedakan dengan pembantumu, engkau jahat dan kejam. Maka itu orang pelit gak suka dengar firman. Ingat ya saudara,
satu-satunya kelompok manusia yang Yesus tegaskan susah masuk surga itu siapa? Cepat. Nah, maka jangan bikin kaya susah masuk surga. Aneh. Yesus tidak berfirman, hai perampok, hai pezina, hai pembunuh, engkau susah masuk surga. Tidak. Orang kaya yang susah masuk surga karena pelit. Maka itu nanti di neraka jangan kaget kalau ada berita ada pendeta kaya masuk surga, tidak berzina, tidak mencuri. Ada orang Kristen kaya raya masuk neraka, beraktif di gereja, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh. Ada 2 ayat Alkitab kalau sempat saya tunjukkan. Orang pelit itu masuk neraka walaupun tidak berdosa yang lain. Ngeri sekali. Satu ayatnya, ayat pertama Lukas 16 ayat 9, cepat Lukas 16 ayat 9. Dan kedua itu Matius 25 ayat 44 sampai 46. Catat ayatnya, Lukas 16 ayat 9 dan Matius 25 44 sampai 46. Wih, saya senang dan saudara semangatnya ada. Karena berarti takut masuk neraka semua. Puji Tuhan. Serius. Jadi kalau kita punya uang, kita pakai untuk bersahabat dengan orang berdosa, itu artinya penginjilan. Maka kalau suatu hari uang itu nggak bisa nolong kita lagi, artinya kita mati, maka kita diterima di kemah abadi. Tapi kalau kita punya uang, kaya, selama hidup, tidak pernah dipakai untuk penginjilan, bersahabat dengan orang-orang berdosa. Kalau kita mati, apa lawan kata kemah abadi? Neraka. Jangan kaget. Ada pendeta kaya, penginjil kaya, orang Kristen kaya, tidak berzina, tidak membunuh, tidak dosa yang lain, tapi pelit tetap masuk neraka. Matius 25 44 sampai 46, baca sendiri. Ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Ketika aku begini kamu tidak beri aku. Para kambing tanya, ini Kristen, kapan kami melihat Tuhan seperti itu? Segala sesuatu yang kau lakukan untuk seorang yang paling hina itu telah kau lakukan untuk aku. Karena engkau tidak melakukan ayat 46, maka engkau masuk ke, ayo Matius 25 46 masuk ke mana? Nah, mana siksaan yang kekal itu? Neraka. Ini Kristen, saudara. Jujur, selama tahun ini berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk keperluan diri sendiri dan keluarga sendiri, dan berapa banyak yang kita keluarkan untuk orang lain? Itu cara menghitung, saudara. Jadi korban. Saya punya cerita banyak seperti itu, karena Injil saya harus beritakan pada semua orang. Itulah Yesus. Tanggal 2 Oktober yang lalu, itu hari Minggu, saudara. Saya itu mau kondangan, ada anaknya teman menikah. Kami sudah siap untuk pergi. Tahu datang seorang polisi, orang Hindu dari Bali, minta waktu. Baik, saya pikir kenapa? Dan polisi ini tidak pernah ke rumah kami, baru kali ini. Akhirnya kami masuk lagi, nggak ke pesta, nggak ke pernikahan itu. Dia cuma tanya satu hal, betul? Dia nyebut satu nama. Apa betul dia itu anaknya bapak? Oh iya, polisi ini tahu kami nggak punya anak kandung, tapi kami ngurus banyak anak. Nah, yang buat polisi ini heran, ini orang Bugis asli Makassar, Islam, saudara. Salah satu pedagang di pasar Kalibobo itu di Nabire. Kenapa Pak Made namanya polisi ini Made? Enggak, saya cuma heran saja. Jadi gini, polisi ini juga punya bisnis. Nah, orang Bugis ini mau ada join bisnis. Lalu polisi ini tanya, nah, jaminanmu yang kamu kenal itu siapa? Yang saya kenal juga, supaya saya itu aman memberi kamu. Ini urusan bisnis. Loh, bapak saya kan pendeta Daniel Alexander. Dia marah, jangan asal ngomong ya. Dia itu pendeta Kristen, kamu tuh Muslim. Bagaimana kamu jadi anaknya? Betul Pak, dia itu bapak saya. Dia nggak percaya, saudara, Pak Made ini. Nah, untuk itu datang ke rumah. Lalu Pak Made ini heran, saudara. Jadi Pak Pendeta ini ngurus nggak cuma yang Kristen, tidak. Saya urus semua orang yang mau saya urus. Saudara, akhirnya saya cerita dengan dia. Nah, Pak Made sudah lama memang kenal saya. Akhirnya ini ringkas
cerita. Minggu depan tanggal 13 November bersama istri kami akan memimpin rombongan ke Israel. Saudara, pihak travel agentnya kaget karena Pak Mahdi ini mau ikut ke Israel. Loh, kaget. Apa ini kan bukan Kristen? Enggak apa-apa. Mumpung Pak Pendeta pergi, saya mau belajar. Saya ingin tahu. Bayangkan saudara, saya nggak nginjili dia, saya nginjili orang Bugis. Supaya main karambol, dampaknya kena ke orang lain. Tahu? Jadi perwira ini mencari Yesus untuk siapa? Pembantunya, budaknya, yang ada hubungan darah. Berapa banyak majikan Kristen kalau punya pembantu divonis dokter, wah ini stadium 3 ini Pak, ini liver berat ini, hepatitis C. Sedikit sekali yang menggumulkan dalam doa puasa. Biasanya kita mendoakan puasa, doa malam kalau mama kita, anak kita, adik kita yang kena kanker. Kita nggak pernah doa itu seperti itu untuk orang-orang lain. Jawab ya atau tidak. Maka itu saudara, banyak kesaksian orang melihat heran dengan hidup kami. Nggak ada hubungan darah. Kalau mereka sakit dan sungguh sedang berjuang, seperti itu anak sendiri atau saudara sendiri. Jadi nginjil itu nggak susah. Uang itu dipakai untuk menjalin persahabatan. Katakan amin. Bukan untuk yang lain. Ada banyak hal yang kita bisa buat. Ayat terakhir 2 Petrus 1 ayat yang ke-7. Saya langsung potong saja 7 dan 8. Dan kepada kesalehan tambahkan apa? Ayo baca, tambahkan apa? Kasih akan siapa? Saudara-saudara, ini yang seiman. Tapi akhirnya di sini, dan kasih akan saudara-saudara tambahkan, kasih akan semua orang. Jawab dalam hati, jangan lewat mulut. Selama saudara jadi Kristen, ayat ini sudah terjadi atau belum? Bahwa kasih kita itu untuk semua orang, nggak cuma yang Kristen saja. Saya tidak menghitung, biar surga yang tahu. Kalau sampai hari ini dihitung sudah berapa banyak orang yang menerima kasih Yesus dalam hidup kami gara-gara ayat ini. Ayat 8. Sebab ini menakutkan. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Enggak cuma ada padamu. Jadi saudara nanti baca dari ayat yang kelima. Saya nggak ada waktu. Ayat yang kelima itu baca semuanya itu mulai ayat yang kelima. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, nggak cuma ada saja. Jadi saya berlimpah-limpah kalau saya menolong orang. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Catat ayat ini. Yang ingin sekolah Alkitab, mikir dulu. Ternyata untuk bisa mengenal Yesus Kristus Tuhan kita, bukan masuk sekolah teologi, tapi lakukan kasih untuk semua orang. Di situ pengenalan kita akan bertambah-tambah. Aneh, karena Yesus ada di semua orang itu. Betul? Itu Matius 25 tadi. Ayat 9. Tetapi ngeri. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi apa? Ayo baca, buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah diampuni. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, lagi sekali melakukan apa? Menyatakan kasih pada semua orang, kamu tidak akan pernah tersandung, nggak akan pernah masuk neraka. Ayat 10. Karena itu saudaraku, ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jujur, berarti kalau gereja tidak melakukan semuanya itu, masuk ke kerajaan kekal atau tidak? Mana lawan katanya? Neraka. Ingat itu. Saya tinggalkan pesan ini
Mulai hari ini saudara ingat orang-orang lain. Saudara kalau jalan dengan saya saudara Kandera, saya ketemu tukang parkir, saya ketemu satpam, saya pengen ngomong dengan mereka. Maka itu di banyak bandara di Indonesia yang saya sering keliling, kalau ada orang pergi dengan saya itu heran. Kuli-kuli kenalan saya, satpam kenalan saya.